selamat datang di kelas konstruksi. Kali ini kita akan review ya salah satu plugin yang menurut saya cukup menarik dan cukup memudahkan workflow saya ketika saya bekerja di SketchUp. Nah, di sini kita punya plugin yang namanya Studio. Nah, Studio ini merupakan plugin dari dekor rumah ya. Nah, disclaimer sebelumnya, kita dalam hal ini juga udah di endorse sama dekor rumah untuk produksi video ini, tapi kita pengen rekomendasi ini ke teman-teman kalau misalkan ada loh plugin yang juga cukup bikin workflow kita jadi lebih efisien gitu, lebih cepat. Nah, oke, kita bahas dari keunggulannya dulu. Jadi di sini dia sebenarnya cukup kompleks ya. Jadi hampir semua material yang kita inginkan itu ada di sini. Jadi kita bahas dari dekor dulu. Nah, kita masuk ke dekor. Dia ada lumayan lengkap ya. Ada mini bin, ada kontainer, ada gantungan, ada tempat sabun. Nah, sebetulnya yang paling saya suka dari plugin ini adalah mereka bikin grup dari komponen-komponen yang sudah mereka buat gitu. Jadi misalkan kita pengen langsung akses ke kitchen and dining accessory, jika kita tinggal klik aja gitu ya, tinggal klik aja, terus tinggal kita cari. Misalkan kita pengen mirror, tinggal cari aja. Terus kita pindah ke door, ini juga ada, tinggal kita pilih aja yang mana yang kita inginkan. Nah, ini juga ada kitchen set apa ya, kemudian ada furniture juga, sini lengkap, ada bed, ada kabinet, ada kitchen cabinet namanya seperti ini. Terus ada juga seating, ada sofa, dan ini juga lumayan banyak ya koleksinya mereka ya. Ada hardware aksesoris juga. Jadi kalau biasanya teman-teman download aset itu dari 3D Warehouse dulu, baru kita pindahkan ke proyeknya kita gitu ya. Nah, kalau lewat plugin Studio ini kita cuma tinggal download aja, terus tinggal kita tempatin, tinggal kita pindah, tinggal kita atur di mana aset itu atau komponen itu ingin kita letakkan. Misalkan ada lampu, gantung dan semacamnya gitu ya, tinggal kita pilih aja, tinggal kita download dulu. Ada sanitary, dan bahkan mereka juga melonggokkan sesuai mereknya gitu ya. Ada American Standard, terus ada Siogo ini, terus ada air, ada juga vehicle. Nah, memang di beberapa aset dari Studio ini juga ada yang nggak terlalu lengkap juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkondisikan aja. Nah, itu yang ilus ya tadi ya. Sekarang kita pindah ke material. Nah, di material ini saya cukup merasa terbantu dengan adanya plugin ini gitu ya, karena kita sebagai desainer interior utamanya kita juga perlu memilih material yang sesuai dengan yang klien kita butuhkan. Misalkan di sini ada kabinet finish gitu ya. Nah, ini ada Copain, ada HBL, tinggal kita pilih aja gitu. Nah, dari HBL ini ada lagi mereknya. Ada merek Pelangi, ada merek Splendor, ada merek Taco dan Tiero. Jadi teman-teman nanti bisa mengkondisikan gitu ya. Mau pilih merek yang mana dan klien tuh pengennya yang mana. Bahkan kita juga bisa tahu kode yang kita pakai dari setiap material itu kodenya apa gitu. Jadi nanti kita bisa tinggal koordinasikan aja, mungkin dengan depo bangunan atau dengan developer teman-teman gitu ya. Tinggal kita serahkan aja kodenya, kita serahkan desainnya,
kita juga udah selesai ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencari material ini di luaran sana. Ada lagi yang namanya fabric editor. Nah, fabric editor ini contohnya seperti kain atau rubber bahasa gampangnya. Nah, glass mirror ini juga lumayan bervariasi. Ada yang transparan, ada basic mirror, ada in bronze, ada kaca hitam, ada yang pastel putih, ada yang super white putih. Terus ada lagi tabletop finish. Nah, teman-teman khususnya yang main di interior gitu ya, ini cukup berguna juga buat tabletopnya kalian nanti. Terus ada juga wall and floor. Nah, ini juga lumayan cakep teman-teman ya. Di sini ada ceramic tiles, bahkan mereka juga masih beda sesuai dengan mereknya gitu. Ada Roman yang cukup populer gitu ya. Ada juga sapphire tiles. Terus ada lagi concrete, houseman, ada yang mungkin styles dan semacamnya. Nanti teman-teman tinggal bisa pilih aja sesuai dengan mana yang teman-teman inginkan. Nah, tentang pengaplikasiannya ada di desain ini ya teman-teman ya. Jadi kebetulan saya pernah mendesain interior dari klien. Nah, kita pakai untuk HPL-nya dia pakai warna seperti ini. Kemudian dari foamboardnya atau backdrop TV-nya dia pakai material yang karakteristiknya sebagai yang karakteristiknya ya seperti ini. Nah, kita juga bisa cek nih, misalkan waktu kita survei ke klien minta warnanya yang seperti ini sesuai dengan sampel yang kita berikan sebelumnya gitu ya. Kita tinggal mencocokkan aja nanti mana warna yang sudah dipilih sama klien. Kemudian nanti kita pengajuannya misalkan ke depo bangunan atau ke developer kita nih, atau ke supplier kita. Nah, itu tinggal kita cek aja kodenya ini. Nanti kita bisa pakai atau bisa kita ajukan ke supplier kita bahwa kita pakai WBC yang kodenya atau kode warnanya ini seperti ini, TI X0049CM. Tinggal kita sesuaikan aja nanti ya. Itu. Nah, untuk plugin ini bisa teman-teman dapatkan secara gratis di sini. Nanti tinggal teman-teman isi aja emailnya, kemudian nanti klik yang get to view free. Setelah itu teman-teman nanti akan mendapatkan email, tinggal download aja filenya, kemudian tinggal install aja ekstensinya, nanti otomatis bakal kebaca di SketchUp. Nanti tinggal kita atur aja ekstensinya di extension manager, tinggal kita install extension aja, kemudian nanti seperti ini video sudah desain. Oke, itu aja review plugin studio atau extension studio di SketchUp. Terima kasih, sampai jumpa di konten selanjutnya.